Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Itulah ungkapan yang sering kita ucapkan, sering kita dengar dan sering kita lihat berkaitan dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Ungkapan itu merupakan ekspresi kegembiraan dari kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, akan datangnya bulan yang senantiasa kita nantikan, yang senantiasa kita dambakan, yang kita mohonkan kedatangannya bahkan 1 bulan, 1 tahun berikut sebelumnya. Tahun kemarin ketika kita melaksanakan Idul Fitri, terbesit doa kita, ya Allah, mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan pada tahun yang akan datang. Dan doa kita tahun kemarin itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang kita nantikan itu, bulan suci Ramadan. Makanya berbagai ungkapan disampaikan yang secara simbolik diungkapkan dalam perkataan tadi, marhaban ya Ramadan. Kita merasa bahagia, kita merasa gembira akan datangnya bulan suci yang kita nantikan. Mengapa demikian? Kebahagiaan yang kita rasakan didasarkan pada beberapa hal yang akan kita rasakan nanti. Pertama, kita bahagia akan datang dan masuk bulan Ramadan karena kita akan mendapatkan pendidikan yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah puasa, melalui ibadah qiyamul lail, melalui ibadah sosial dan berbagai macam ibadah lainnya, kita akan dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi insan paripurna, insan yang soleh, insan muttaqin, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tergambar dalam tujuan kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, selain kita akan menjadi pribadi yang muttaqin tadi, kita juga akan memiliki kepekaan sosial. Itu sesuatu yang sangat berharga sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan ibadah saum Ramadan juga sesuai dengan ketentuan Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan memberikan banyak hal kepada kita semuanya. Misalkan dalam sebuah hadis dikatakan, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, 2 keuntungan, 2 kenikmatan. Yang pertama, farhatun indal iftar, dia akan bahagia ketika berbuka. Bahagia di sini bukan hanya karena kita sampai pada waktu berbuka, apalagi misalkan dengan banyaknya hidangan di tengah-tengah kita. Kita bahagia, kita gembira lebih karena bahwa hari itu kita telah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik, mampu mengendalikan hawa nafsu, mampu menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan hal-hal yang bisa merusak pahala ibadah puasa itu sendiri. Kita berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita berbahagia, orang yang berpuasa akan berbahagia, yaitu inda liqa'i rabbih, ketika dia berhadapan, menghadap Tuhannya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita yakin bahwa semua orang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda.
semua orang, semua manusia, semua mereka itu akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala fardan seorang-seorang. Alangkah malunya mungkin ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak banyak membawa amal ibadah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup di dunia ini. Tapi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, berpuasa dengan benar, disempurnakan dengan tarawihnya, dengan tadarusnya, dengan qiyamul lailnya, dengan zakat fitrahnya, dan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan dalam kondisi bahagia, kondisi gembira. Dia akan disambut dengan rahmat, ridho, dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kegembiraan kita sekarang akan memasuki bulan suci Ramadan tidak hanya sebatas kegembiraan secara psikologis saja, tapi ditindaklanjuti, dilanjutkan, diikuti dengan aksi nyata bahwa kita berniat sungguh-sungguh akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini semaksimal mungkin. Sebab siapa tahu Ramadan yang akan datang kita masih bisa menjumpainya. Walaupun kita tetap berharap di bulan ini kita berpuasa dengan sebaik-baiknya sampai nanti Idul Fitri dan kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang maksimal, rizki yang banyak, halal dan barokah, sehingga kita benar-benar bisa sampai pada bulan suci Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian kultum yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.